Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kode etik psikologi hubungan antar manusia satu. Hubungan antar manusia satu terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 13 hingga pasal 16. Untuk itu, mari kita simak bersama ulasan berikut ini. Pasal 13. Profesionalisme. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga, atau organisasi institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk a. Mengutamakan dasar-dasar profesional, b. Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya, c. Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya. D. Mengutamakan ketidakberpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut. E. Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi, maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu. Baik, gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, jadi sesuai janji kita, saya mau lihat hasil tes akademik anak saya. Oh, baik. Dengan siapa ya anaknya namanya? Muhtar. Sebentar ya Ibu, saya carikan dulu. Oh iya, gimana Ibu? Jadi hasilnya gimana ya? Hasilnya itu cukup baik di berbagai aspek. Tapi mungkin susah sih untuk ke bidang IPA. Apa tidak bisa diusahakan Bu? Tahu kan maksud saya? Saya tuh nggak mau kalau anak saya tuh masuk ke jurusan IPS. Gimana ya Bu? Ini sudah ketentuan dari pihak sekolahnya. Tapi saya ingin gimana caranya biar anak saya tuh bisa masuk ke IPA. Nanti tuh kalau di IPS dia cenderung susah, mau masuk kemana-mana tuh lebih kecil lingkupnya. Saya nggak mau. Bisa kan dibantu? Baik juga nih. Dalam cuplikan video sebelumnya, adakah teman-teman menemukan suatu hal? Ya, benar. Psikolog menerima sesuatu dari klien, bukan? Ternyata telah terjadi tindakan yang tidak profesional di mana psikolog menerima tawaran klien untuk memihaknya. Hal tersebut agar tujuan klien tercapai disertai dengan uang sebagai imbalan. Tentu hal tersebut sangat melanggar kode etik. Psikolog harus bersikap objektif dan profesional. Tidak diperkenankan memihak apalagi merubah hasil tes hanya karena tujuan negatif tertentu. Pasal 14. Pelecehan. 1. Pelecehan seksual. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non-verbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens atau parah, atau perilaku yang berulang, bertahan, atau sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap a. Tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan yang dalam hal ini psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut, atau b. Bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seorang dalam konteks tersebut. C. Sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar
merugikan, atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lainnya. 2. Pelecehan lain. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak diperkenankan secara sadar terlibat dalam perilaku yang melecehkan atau meremehkan individu yang berinteraksi dengan mereka dalam pekerjaan mereka, baik atas dasar usia, gender, ras, suku, bangsa, agama, orientasi seksual, kecacatan, bahasa, atau status sosial ekonomi. Iya, bisa diperkenalkan dulu siapa diri Anda sebelum kita mulai sesi hari ini. Tapi sebelumnya saya nggak bisa lama-lama ya, karena saya sibuk banget hari ini. Baik, perkenalkan ya Bu, nama saya itu Elvira Pratiwi. Saya siswa SMA di Yogyakarta. Lalu ada masalah apa ya? Jadi gini Bu, saya tuh setiap malam tuh sering banget overthinking, kayak memikirkan hal-hal yang tidak perlu gitu loh Bu. Terus saya tuh gara-gara memikirkan itu tuh sering khawatir, terus gelisah, jadi nggak bisa tidur, seperti itu Bu. Alah, itu tuh hal biasa, semua orang remaja itu mengalami seperti kayak kamu, jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan. Biasa aja. Kalau menurut Ibu itu tuh nantinya pengaruh nggak ya? Terus solusinya gimana ya Bu? Ya berpengaruh lah. Ya solusinya kamu itu banyak-banyakin kegiatan positif, jangan cuma sendiri merenung seperti itu. Nanti kamu akan semakin tenggelam dengan pikiran kamu lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya sibuk loh ini. Setelah melihat cuplikan video tersebut, apa yang dapat teman-teman simpulkan? Ya, psikolog melakukan pelecehan dalam bentuk lain yang dalam hal ini adalah pelecehan verbal. Psikolog sebagai penyedia layanan psikologi tidak menghormati dan menghargai klien dan cenderung menyinggung klien dengan kalimat-kalimat yang kurang tepat. Psikolog haruslah bersikap baik, ramah, sabar, penuh kepedulian dan simpati. Hal ini agar klien merasa dihargai, nyaman, dan aman ketika berkomunikasi. Pasal 15. Penghindaran dampak buruk. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka, serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut. Baik Mbak, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya kesini ingin melakukan sesi konseling dengan Ibu. Cuma saya bingung mau mulai berceritanya dari mana. Sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Dengan Linda. Nggak apa-apa Mbak, langsung aja cerita kegelisahan apa yang Mbak alami gitu. Sebelumnya saya minta maaf ya kalau saya berceritanya itu mungkin lebih susah mengutarakan atau berbelit-belit. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya mengalami kekerasan seksual dan itu membuat saya sangat terganggu dan mengganggu kehidupan sehari-hari saya. Memang rasanya seperti apa ya? Jadi itu saya punya tetangga bersebelahan rumah dan saya merasa privasi saya itu benar-benar tidak ada kuatnya gitu loh. Jadi saya tuh seperti diawasi, kegiatan saya tuh diawasi setiap saat saya sedang di kamar mandi atau seperti itu tuh saya merasa ada yang mengawasi saya dan saya tidak bisa bercerita pada siapapun karena saya takut. Perlakuan gimana ya yang mungkin sudah kelewatan gitu menurut Mbaknya? Adakah hal yang kurang dalam cuplikan video sebelumnya? Apakah itu? Ya, betul. Sebelum sesi konseling dilakukan, psikolog melewatkan inform consent beserta penjelasan lainnya yang dibutuhkan di awal sebelum memulai konseling. Informasi di awal sesi sangat dibutuhkan
agar klien mengetahui segala kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Dan dari sisi psikolog, hal ini membantu psikolog untuk mengantisipasi dampak buruk yang mungkin muncul. Akibat dari tindakan psikolog dalam video tersebut, klien tidak mengetahui resiko yang akan terjadi pada dirinya, di mana ternyata salah satu pertanyaan yang diajukan oleh psikolog membuat klien merasa terguncang dan justru menjadi sulit mengendalikan dirinya. Pasal 16. Hubungan majemuk. 1. Hubungan majemuk terjadi apabila a. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedang dalam peran profesionalnya dengan seseorang dan dalam waktu yang bersamaan menjalankan peran lain dengan orang yang sama, atau b. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam waktu yang bersamaan memiliki hubungan dengan seseorang yang secara dekat berhubungan dengan orang yang memiliki hubungan profesional dengan psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut. 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi sedapat mungkin menghindar dari hubungan majemuk apabila hubungan majemuk tersebut dipertimbangkan dapat merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas dalam menjalankan fungsinya sebagai psikolog dan atau ilmuwan psikologi, atau apabila berisiko terhadap eksploitasi atau kerugian pada orang atau pihak lain dalam hubungan profesional tersebut. 3. Apabila ada hubungan majemuk yang diperkirakan akan merugikan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi melakukan langkah-langkah yang masuk akal untuk mengatasi hal tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik orang yang terkait, dan kepatuhan yang maksimal terhadap kode etik. 4. Apabila psikolog dan atau ilmuwan psikologi dituntut oleh hukum, kebijakan institusi, atau kondisi-kondisi luar biasa untuk melakukan lebih dari satu peran, sejak awal mereka harus memperjelas peran yang dapat diharapkan dan rentang kerahasiaannya bagi diri sendiri maupun bagi pihak-pihak lain yang terkait. Ya gimana ya Bu, kalau saya yang menguji itu hasilnya nggak akan akurat. Jadi anak itu nggak akan jujur apa kendalanya, apa masalahnya gitu. Terus solusinya apa ya, Le? Kan kasihan ponakanmu kalau bermasalah terus di sekolah. Saya punya kenalan teman psikolog yang handal juga. Apa perlu kita bawa ke sana aja? Ya nggak apa-apa, kamu yang atur aja. Kira-kira benarkah tindakan yang dilakukan oleh psikolog terhadap kerabatnya tersebut? Bagaimana pendapat teman-teman? Jawabannya tentu tindakan psikolog tersebut benar. Sebagaimana yang diutarakan psikolog dalam video, apabila psikolog tersebut mengasesmen anggota keluarganya sendiri, dikhawatirkan hasil yang didapatkan tidak objektif. Maka, sebagaimana aturan yang ada di Kode Etik Psikologi, seorang psikolog diharapkan dapat menghindari terjadinya hubungan majemuk. Demikianlah ulasan seputar Kode Etik Psikologi, hubungan antar manusia 1. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.